Dadaman dan Dadaman. Pada Jumat 8 April 2024, Bank Indonesia BI Banten mengadakan kurasi kopi Banten. Ada 13 peserta mengikuti kegiatan hasil kerjasama BI dengan Asosiasi Kopi Indonesia atau ASKI Banten dan Koperasi Konsumen Olah Prima Indonesia atau Koperasi Kopi. Lega, mantap. Iya. Hulu ya? Tapi meranjak ke hilir lah. Oh, dari hulu jadi petani kopi. Iya. Yeah. Saya senang dan bersyukur salah satu yang menjadi undang untuk kurasi ini karena berdasarkan pengalaman saya yang masih minim, tapi alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu UMKM yang diberikan kesempatan untuk kurasi oleh pihak Bank Indonesia. Pak. Ya, ini pesertanya gokil nih. Hah? Gokil. Gokil itu bagaimana? Ada Pak? Dari anak-anak muda, ada dari ini kayak Bapak sendiri ternyata Purna kan? Iya, Pak. Ya, Purna. Ini keren banget, Pak. Maksudnya ya selama ini kita dengar kopi identik dengan barista identik dengan anak-anak muda gitu kan. Nah, ternyata ada juga baristuo. Baristuo ya. Baristuo. Jadi Mbah Rista ya, Pak. Atau tadi Mbah Rista. Mbah Rista sudah gitu. simbah ya, Pak. Di ruang itulah peserta mempresentasikan usaha kopinya kepada para kurator. Peserta memang pelaku kopi di Banten yang dibagi dua golongan, yakni hulu dan hilir. Hulu maksudnya para petani dan prosesor kopi, sedangkan hilir adalah para pedagang kopi, pemilik kedai atau kafe kopi. Lantas, apa tujuan kegiatan kurasi ini? Ya, kurasi itu seperti pada umumnya tujuan kurasi kan untuk memilih ya. Menentukan misalnya ini kan ada dua kelompok ya, satu kelompok peserta kurasi dari kelompok tani ya, yang di hulu. Kita akan menemukan gitu kira-kira kelompok tani mana gitu yang bisa bertumbuh terus untuk mengembangkan kopi Banten ya. Begitu juga di hilir gitu atau UKM-UKM pelaku sektor kopi. Iya. Awalnya gini, Bank Indonesia Banten itu kan punya program, mungkin kita tahu ya, ada pameran karya kreatif Banten. Iya. Nah, di mana selama bertahun-tahun di KKB itu kategorinya ada kategori food, kuliner, dan craft. Oke. Jadi mau ada kategori baru untuk kurasi. Kita mau mendampingi lah UMKM, petani dan UMKM kopi. Solusinya. Ya sebenarnya secara realita kopi Banten tuh ada Pak. Buktinya di Banten juga banyak tuh pedagang-pedagang besar yang nampung kopi hasil dari petikan petani kan. Cuma itu pada level silent. Nah, makanya sekarang kita satu di antara tujuannya adalah bikin festival kopi dan segala macam untuk mempromosikan bahwa kopi Banten itu memang ada. Gitu. Nah, kedua, selama ini perlakuan di panen dan pasca panennya mungkin masih biasa. Sering kita adakan pelatihan itu dalam rangka untuk meningkatkan tadi Pak produktivitas dan kualitas gitu, supaya mutunya lebih bagus dan bisa tampil di kedai-kedai. Jadi memang origin itu ada. Single originnya. Oke. Dan itu unik dan punya karakter khusus. Oke. Saya sampai bawa ke tingkat nasional dan apresiasi buat kopi nasional untuk Banten itu luar biasa. Karena kayak menambah karakter baru dari kopi-kopi Indonesia. Contohnya kopi apa saja?
Di sini kalau di Banten itu kan kita memang majority lebih di Robusta dan Liberica. Robusta dan Liberica. Ya, Oke. kalau Arabica masih sedikit lah ya, karena kalau Arabica memang punya ketentuan dia tumbuh di dataran tinggi di atas 100 mdpl. Iya. Cuma kalau di Lebak emang ada khusus lah ya. Kita lihat ada Arabica tumbuh di 700-800. Oke. Apa tadi? Kempong. Kempong? Ya. Kok kempongnya apa sih Bu maksudnya? Kempong itu? Daerah kebun. Oh, Gunung Kempong ya? Iya. Oh, ini kopinya apa? Coba dibuka Bu. Ini yang ini kopi Arabica. Arabica. Oh, udah roasted ya? Iya, udah roasted. Oh, iya. Oke. Yang ini ada robusta juga. Oke. Yang ini yang robustanya. Robustanya ini kalau selama ini kan yang terdengar ada kopi-kopi luar daerah, tapi Banten sendiri belum terdengar gaungnya kopi Banten. Padahal ternyata Banten banyak potensi kopi yang tidak kalah dengan daerah lain. Bahwa kopi, terutama kopi Banten, harus bisa menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Ya. Gitu. Jangan sampai kopi Banten, wilayah Banten kopinya dari tempat lain. ya Caranya gimana tuh? Di kedai kopi Banten jualan kopi Kolombia misalnya kan. Oke. Nah, Atau jual lah kopi Banten. Iya. Gitu maksudnya. Di Banten harus mendunia. Iya. Kayak gitu. Sendiri sih sebenarnya kita concern untuk memang produksi. Kita pengen mengangkat kopi Banten masuk ke dalam sentra nasional yang bisa berkompetisi, Pak. Oke. Daya serap itu harus ada, Pak. Jangan petani produksi tapi nggak ada daya serap. Oke. Nah, akhirnya ini harus sinergi antara hulu dan hilir. Iya. Sebagai Ketua Asosiasi Kopi Indonesia Banten, Linda mengakui potensi atau produksi kopi Banten cukup baik. Kalau di sini hampir kita ada 3 kabupaten lahan kopi. Itu ada di Pandeglang, Lebak, dan Kabupaten Serang. Sudah berproduksi itu. Udah produksi. Sebenarnya kalau kita lihat BPS di Badan apa yang punya nasional menghitung, Banten tuh punya 2.000 ton. Sudah Jadi memproduksi 2.000 ton. 2.000 ton per tahun. Per tahun. Karena kopi kan hanya 2.000 ton. panen setahun sekali. Oke. 2.000 ton di BPS nasional. Oke. Cuman kita data di mana 2.000 itu di mana gitu loh. Oke. Realisasi kita lihat angka 2.000 tuh kayaknya luar biasa di mana ya? Kita karena hari ini aja kita ngumpul kapasitas mereka paling 50 ton. Saya sudah mendata maksimum dari teman-teman kita aja nih, memang belum semuanya ya Pak, tapi kita ambil lah average. Kemampuan saat ini aja yang sudah terkurasi itu hanya maksimal ya 300 ton. Oke. Berarti Nah, masih ada angka 1.700 yang kita nggak tahu di antah berantah di mana kopinya. oke. Hal yang sekarang adalah saya tanya UMKM yang masuk hari ini pun, saya tanya punya nggak kopi Banten? Enggak. Ya. Rata-rata. Dan itu memang Masalah kopinya. ya. Itulah kenyataan lapangan yang ternyata menjadi satu kendala hingga kopi Banten belum bersuara atau populer bahkan di daerah Banten sendiri. Kegiatan mempromosikan kopi Banten sudah sering dilakukan. Lalu, apa bedanya dengan giat kurasi BI Kopi Banten kali ini? Sekurangnya, kegiatan kali ini terlihat cukup serius. Keseriusan itu terlihat diantaranya dengan keterlibatan para praktisi dan ahli kopi bersertifikat nasional bahkan internasional. Masing-masing kurator akan memberikan kesimpulan-kesimpulan terkait dengan potensi kopi Bapak ke depannya. Ya, artinya bahwa potensi inilah yang akan menjadikan motivasi, akan menjadikan perbaikan buat ke depannya. Jadi kopi itu akan terus berkembang, terus berproses, sehingga ke depannya ini dengan segala persiapan dan potensi yang bisa terus diperbaiki untuk kita mendapatkan kopi yang berkualitas.
tidak hanya kopi yang sifatnya produktivitasnya banyak, tapi kita sadari bahwa di Banten ini masih belum. Artinya yang kita perbaiki adalah kualitasnya. Nah, jadi nanti akan ada masukan dari ataupun penyampaian dari Bapak Kurator. Yang di hulu. Oke, mungkin kita mulai dari Kak Fatul ya. Kemungkinan bukan kemungkinan, mungkin saya akan meninjau lebih dari sisi hulunya ya, karena memang saya passion di situ, sama mungkin seperti masalah perbaikan. Tapi ketika saya cupping kopi Banten sebelumnya dengan sekarang, saya melihat ada improvement, ada perbaikan, ada yang menarik di sini. Kok saya kaget, oh ini lebih better gitu. Bukan berarti better terus lebih baik terus kita menjadi lebih puas. Cuma memang ada beberapa menurut saya PR di processing yang mempengaruhi dari kualitas kopi itu sendiri. Seperti contoh misalnya ada satu kopi yang saya rasa lebih mild, lebih ringan, terus lebih tidak kompleks. Ada dua kemungkinan ya, ada satu kemungkinan di prosesingnya atau di budidayanya. Misalkan kopi itu memang kadar gulanya kurang tinggi atau mucilesnya kurang tebal, kemudian pada saat processing mungkin kurang terkontrol seperti itu, sehingga ketika kita cupping tadi ada satu kopi yang memang rasanya berbeda, gitu, tidak terlalu kompleks. Saya nggak bisa discuss karena saya nggak tahu satunya. Dengan tahun ini itu saya merasa sih ada perbaikan kualitas di flavor dan aroma. Nanti ketika memang ada penilaian, soalnya saya lihat ada beberapa teman-teman di sini yang sudah punya penilaian dari Pusdin Koka ya di KKSI kemarin. Saya cuma pengen menggarisbawahi, nggak bisa disamakan kalau penilaian KKSI kemarin tuh harus sama, acuannya harus di sana gitu. Menurut saya sih nggak bisa. Kita melihat kesimpulan dari Mas Gary, salah satu juri COE Indonesia Nasional yang memang memiliki standar dari internasional. Mungkin silakan Mas. Ya, saya juga mau menambahkan juga dari yang tadi disebut oleh Mas Fatul juga, bahwa tidak mungkin untuk suatu metode penilaian yang berasal dari dua organisasi berbeda dijadikan patokan untuk harus sama atau bahkan mendekati. Mengingat tadi Mas Sigit juga nyebut soal COI, untuk COI dan CQI aja yang berasal dari satu negara yang sama memiliki metode penilaian yang berbeda, sehingga kopi yang di cupping dengan metode tertentu belum tentu bisa diterjemahkan untuk cupping form yang lain. Nah, yang saya juga ingin mengkonfirmasi bahwa tahun lalu saya juga sempat cupping yang itu yang KB. Ya, saya juga cupping KB dan saya 100% setuju bahwa yang saat ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Saya ingat banget ya tahun lalu. Nah, sekarang saya juga cupping. Saya secara kualitas yang harus diperhatikan juga bukan cuma rasa. Saya melihat ada beberapa konsistensi di batch kopi, dan umur dari kopi itu sangat berpengaruh buat uji cita rasa untuk menentukan kualitas. Kebetulan saya tipe cupper atau penguji cita rasa yang lumayan sensitif. Secara kasat mata kopinya, secara aroma oke. Ada beberapa kan biasanya cium baunya, kok ini enak ya kopi. Ini begitu di cup terutama. Nah, kalau kita uji cita rasa, di sini ada nih contohnya. Ini contoh Arabica ya. Ini kan 3 cup nih, satu sampel. Ini ada 5. Nah, 5 ini sama nggak? Tadi pada dasarnya sih permasalahan Robusta kalau saya lihat dari dulu yang paling impactful tetap ke bahan tanam ya, ke on farm. Bahwa banyak bahan tanam yang sebenarnya dalam indikator produktivitas, karena strength point-nya Robusta kan di produktivitas ya.
dan itu nggak mencapai ke situ. Bayangin kalau rata-rata kita 7 sampai 8 kuintal per hektar, sedangkan Vietnam bisa 3,2 sampai 4 ton gitu ya. Nah yang pertama pastinya bahan tanam harusnya Robusta kan poliklonal karena dia herbisnya juga. Nah apakah di stek juga? Harusnya stek pun ada khusus, misalnya BP534 gitu. Itu yang memang khusus untuk sambung, namanya sambung plagiotrop atau stek gitu. Nah seperti tadi juga udah sharing sama masnya, misalnya ngambil kopi dari Kuslit Koka, berarti dia kalau misalnya poliklonal 3 mungkin 936, 409, 939, 409 lagi gitu. 409 sebagai penyerbu, yang diserbukin sebagai betinanya. Jadi Robusta ini memang unik, tapi di on farm-nya itu yang triknya gitu. Jadi ketika teman-teman nanti fokusnya adalah ke sana, maka perbaikannya akan lebih signifikan. Mungkin itu. Terima kasih Pak Abdul. Penilaian para ahli tersebut tentu saja menjadi suplemen atau penambah semangat penyelenggara kurasi. Terlebih, menurut Irham, sebenarnya di masa silam Banten pernah berjaya sebagai sentra kopi, terlihat dengan berdirinya Museum Multatuli yang ada di Rangkas Bitung. Kenapa namanya Museum Multatuli? Karena di situ Multatuli itu nama lain dari Max Havelaar. Satu di antara novelis terkenal yang menceritakan tentang di antara novelnya itu cerita tentang kopi. Baik. Yang ada di Banten. Nah, berarti kan Banten itu dulu pernah jaya dengan kopi. Makanya karena sekarang pengen lagi gitu membangkitkan kejayaan kopi yang ada di Banten. Sebagus apapun program, jika hanya terselenggara musiman, mustahil mencapai hasil optimal. Bagaimana dengan giat kurasi BI kali ini? Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, kami selaku pelaku UMKM bisa lebih menikmati dan berusaha dan bisa meningkatkan kapasitas dan juga memperkenalkan kopi Banten. Ya, sebenarnya kalau kurasi ini kan kita akan tahu Pak sejauh mana potensi yang udah ada, terus apa kelemahan-kelemahan yang masih bisa ditumbuhkan lah gitu ya. Nah dari situ intervensinya nanti akan menyusul. Misalnya kalau ya sama lah kayak diagnostik gitu, kalau orang butuhnya A ya solusinya A gitu kan. Nggak mungkin kita deteksi ada kebutuhan A kemudian kita kasih B gitu, nggak nyambung. Iya. Misalnya gini nih Pak, yang masuk ranking itu biasanya kita minimal kalau ada festival kopi itu kita ajak. Event yang terdekat apa ini Pak? Festival kopi. Kapan itu Pak? Setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran. Iya, oke Pak. Terima kasih.